Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini gua mau bahas tentang perbedaan antara WR155, CRF dan KLX serta D-Tracker ya. Tapi kali ini murni gua mau ambil dari sisi user WR155R ya, tanpa menjelek-jelekan ataupun gua hanya sedikit membandingkan aja antara beberapa motor trail ya. Oke teman-teman, kali ini langsung aja gua bahas. Yang pertama adalah perbedaan di WR155R dengan motor kompetitornya ya. Gua sebut aja kompetitor ya, karena gua nggak enak disebut merek karena takut kakak kurang etis gitu. Yang pertama ada percepatan. Jadi untuk kelas 150 cc WR155R ini dibandingkan kompetitornya ya, seperti CRF, KLX dan D-Tracker, itu kapasitasnya itu lebih besar cc dari motor WR155R ini. Karena untuk WR155R ini dia mengusung mesin 4 tak dan juga 150 cc. Sedangkan motor yang lain yang sejenisnya itu hanya mengusung 150 cc. Dan lanjut lagi untuk gear atau gigi, WR155R udah mengandalkan 6 percepatan teman-teman ya. Jadi dia udah sampai gigi 6. Sedangkan beberapa kompetitornya dia masih memakai sampai gigi 5 percepatan teman-teman ya. Jadi itu juga cukup mempengaruhi, karena 6 percepatan ini akan menambah napas WR155R ini kalau misalnya lagi mau cepet ya. Jadi itu juga untuk WR155R dibandingkan kompetitornya teman-teman ya. Dan juga di bagian tangki bensin ya. Di bagian tangki bensin WR155R ini udah mengusung 8,1 liter. Sedangkan kompetitornya seperti CRF, KLX dan D-Tracker, mereka itu 7 kalau nggak salah ya. Nah, jadi ini motor udah lebih besar untuk bahan bakarnya. Jadi nggak usah takut kalau misalnya perjalanan jauh, dia udah aman tuh, karena tangkinya besar. Selanjutnya yang nggak dipunyain di beberapa motor WR155R ini udah memakai air radiator. Jadi dia punya radiator ya. Sedangkan kompetitornya itu masih menggunakan pendinginnya melewati udara ya. Sedangkan WR udah punya radiator tersendiri teman-teman ya. Itu juga cukup berpengaruh. Untuk bobot, nih motor lebih besar dan lebih berat dibandingkan kompetitornya. Jadi makanya nih motor menurut gua nggak cocok untuk terabasan, karena dia berat teman-teman. Ini kita ke kanan ya. Jadi kalau teman-teman pengen terabasan, gua lebih saranin belilah CRF sama KLX, karena itu motor agak ringan dibandingkan nih motor. Itu untuk bobotnya itu teman-teman, karena cukup sangat berpengaruh. Kenapa gua katain sangat berpengaruh? Nanti kan kalau terabasan tiba-tiba jatuh ataupun dalam keadaan medan yang jauh, tinggi dan bobotnya ini kan sangat berpengaruh teman-teman. Jadi itu untuk bobot. Selanjutnya suspensi. Untuk suspensi tersendiri, WR155R masih mengandalkan teleskopiknya dengan 41 mm. Sedangkan kompetitornya CRF dan KLX dan lain sebagainya, mereka udah upside down teman-teman. Tapi upside down WR155R ini gede. Teleskopik WR155R ini mengusung 41 mm. Jadi dia lebih gede dan lebih tinggi. Dan juga lebih empuk. Jadi menurut gua antara upside down dan teleskopik, kalau misalnya kayak gini ya aman-aman aja teman-teman. Tidak ada sesuatu yang kayak kurang-kurang banget ya. Mungkin
di zaman sekarang aja ya rata-rata motor udah upside down dibandingkan teleskop. Nah untuk harga ya, untuk harga di Bangka Belitung sendiri WR155R ini sekitar 40.600.000. Itu harga waktu gua beli kemarin itu 40.600.000. Sedangkan para kompetitornya berapa ya? Gua nggak tahu, CRF kayaknya 37-an teman-teman. 38, 37 mungkin sekitar segitu ya. Nah untuk sistem pajak WR155R ini pajaknya mahal teman-teman dibandingkan motor lain. Jadi itu juga harus jadi pertimbangan teman-teman karena dia mahal di bagian pajaknya. Dan ini motor juga nggak punya engkol starter ya teman-teman. Jadi motor ini nggak punya engkol. Jadi teman-teman nggak usah nyari engkol nih motor karena memang nggak punya engkol teman-teman ya. Sedangkan CRF dan kompetitor mereka masih punya engkol. Untuk pencahayaan, bolam dan lain sebagainya sama ya antara CRF, WR dan yang lain sebagainya itu sama. Mereka masih mengandalkan bolam untuk originalnya. Jadi lampu kuning ya wajar aja sih karena untuk motor-motor terabasan itu mereka itu kan diusahakan kan di medan-medan yang kayak medan-medan ekstrim ya, kabut segala macam. Jadi lampu kuning itu lebih bagus. Tapi kalau untuk supermoto kayaknya kurang bagus. LED lebih bagus ya. Mungkin menurut gua itu aja ya. Jadi kesimpulannya gini teman-teman. Baik WR155, CRF, KLX, Tracker dan lain sebagainya tergantung kondisi dan posisi serta teman-teman aja. Situasi juga ya, kita harus menyesuaikan. Kalau budgetnya lebih, gua sebagai user WR155R, gua lebih nyaranin beli aja WR ya teman-teman. Kenapa? Karena kelebihannya jelas lebih banyak di WR155 teman-teman dibandingkan kompetitornya di kelasnya tapi itu teman-teman. Tapi kalau teman-teman juga mau bawanya di jalanan untuk jadiin supermoto, dan gua juga lebih WR155R teman-teman, bukan tanpa alasan karena untuk posisi ataupun tampilan nih motor lebih gede dan lebih enak dilihat WR155R untuk supermoto karena ini motor tinggi, gede, tinggal diganti-ganti aja. Kayak motor gue ini udah gambot banget coy, udah terasa motor nih motor gede gitu kan, gitu dibandingkan beberapa kompetitornya. Nah kalau untuk terabasan gue lebih saranin untuk beli CRF, KLX dan lain sebagainya karena tuh motor yang pertama ringan, yang kedua dia punya engkol starter, dan dia untuk posisi dan desain motornya dia nggak punya radiatornya kan masih belum punya air radiator gitu kan, jadi aman lah. Jadi dia mesinnya itu lebih ramping gitu, jadi lebih enak aja kalau misalnya teman-teman pakai itu motor untuk terabasan. Dan juga harga juga menyesuaikan teman-teman, dan jangan memaksakan teman-teman ya. Kalau teman-teman punya budget di antara 30-an ya mending beli CRF aja teman-teman. Tapi kalau memang teman-teman punya dana lebih ya kenapa enggak sih, menurut gue lebih baik WR155 sekalian dengan spesifikasi dan apa yang mereka unggulkan ya worth it aja menurut gue. Gue sebagai WR155R ya keren-keren aja teman-teman bawanya, mantul ini gitu. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau teman-teman pengen beli motor trail, usahakan menyesuaikan situasi dan kondisi ya, jangan memaksakan. Ya memang ini motor kalau ada yang yang bilang ya kalau mau beli motor jalan ya mau ngapain beli motor trail, kan beda orang itu kan beda-beda teman-teman, selera orang beda-beda gitu teman-teman. Mungkin gitu aja video gua teman-teman.
Tidak bermaksud untuk menyinggung apapun, tidak bermaksud untuk merendahkan brand apapun. Gua hanya menyampaikan apa yang gua tangkap dan gua rasain selama ini. Ini adalah versi dan pengalaman gua dan apa yang gua lihat serta apa yang gua dengar. Mungkin sekian video gua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, apabila ada beberapa hal yang belum gua sampaikan, teman-teman boleh tuliskan di kolom komentar untuk menjadi pertimbangan gua ke depannya. Sekian video gua ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di next video.